Om Swastiastu kepada penonton channel ini. Kembali ketemu dengan saya di hari baik ini. Semoga teman-teman saya sehat dan diusaha selalu dilindungi oleh Maha Yang Kuasa. Di hari baik ini saya membahas tentang bunga dan bungka dan buah ya. Bungka, bunsil atau nyu. Bunsil itu masih belum ada, di dalamnya ada air. Itu bungka, udah di dalamnya ada air. Dan kut itu udah ada air, ada isinya tapi masih lunak. Dan nyu itu ada isinya, ada airnya tapi udah agak keras isinya. Kali ini saya membahas bungka. Bungka itu sebagai utama dalam upacara. Mengapa saya membilang bungka itu utama? Segala upacara, sarana upacara pasti bungka itu dipakai ya, seperti caru, di upasaksi, surya upasaksi ya, di pendudusan. Dan nyung itu juga ya simbol sebagai pejati. Sekecil-kecil apapun upacara keagamaan itu dipakai. Kali ini bungka yang di antara buah bungka yang paling lengkap ada di bumi ini. Mengapa saya bilang bungka itu lengkap? Di antara buah yang lain dia lengkap karena semua peredaran Dewata Nama Sanga ini dia ada, bahkan dia melebihi dari 10 dia ya. Itulah makanya saya membahas pentingnya bungka ya. Bungka yang pertama itu adalah bungka bulan ya. Bungka bulan itu bungka putih, bungka bulan, bungka putih yang berletak di timur ya. Terus yang kedua bungka merah utawi barak. Yang ketiga itu adalah bungka kuning atau gading. Yang keempat adalah bungka gadang jumulung. Gadang jumulung. Bungka gadang jumulung itu adanya diletakkan di utara apabila ada upacara peludusan agung, peludusan alit, dan caru. Dan bungka tabah. Bungka tabah ini dia diletakkan di tengah-tengah. Bungka tabah ini dia kalau kita buka ya, walaupun dia warna merah atau badeng hitam atau gadang ataukah gading ataukah kuning, tapi dia rasanya kalau dibelah itu cangkoknya dimakan itu dia merasa tabah, enak dimakan. Dan sambuk-sambuknya itu enak dia rasanya ya itu. Dan kembali ada bungka juga, bungka kusumbe kusumbe ya. Bungka kusumbe ini dia kalau dibelahnya dia sambuk sama ininya dia agak merah. Dan lagi ada bungka bejulit. Nah ini bungka bejulit ini kalau kita mencari bungka jemulit ini, bejulit ini ya, bejulit ini dia daunnya itu ya, selepannya itu nempel ya. Nah itu bungka jemulit. Dan bungka gadang, nah ini bungka gadang. Bungka gadang ini yang biasanya dia kalau dibuka gadang, tapi ada kalau dibuka ada tapunya itu ada merah. Nah itu gadang. Dan bungka bingin. Nah bungka bingin ini lah. Bungka bingin ini dia kalau kita cari dia, bungka bingin ini dia di atas tanah itu ya, di atas tanah itu dia mengeluarkan akar-akar. Nah itu bungka bingin. Dan ada lagi bungka
rande ya. Ini bungkak rande. Bungkak rande ini kalau kita lihat, kita cari ya, bungkak rande ini dia kalau daunnya itu ya, kalau daunnya udah kering, dia tak mau jatuh, dia nempel di kan ada banyak di sini ada, dia nempel di batangnya itu. Dan dia lagi ada bungkak sude male. Nah ini bungkak sude male ini ya, bungkak sude male ini juga bisa merah, bisa warnanya kadang bisa kuning, bisa putih ya, kuning ya, barak ya. Dia di sini bungkak sude male ini dia ada bungkak, dia ada gores-goresnya ke bawah itu putih-putih dah sampai ke bawah ke pantatnya bungkak itu ya. Dan lagi ada bungkak salak. Nah ini bungkak salak ini dia ada, tapi dia pang kecil itu udah ada, pang kecil itu udah ada, dia seperti buah yang megang buah itu seperti salak itu, dia nempel seperti ini, nempel dia di induk cara buah-buahnya itu. Nah itu bungkak salak. Kalau bungkak rande itu dipakai tambo ya, dipakai dikenal sebenarnya, dibilang rande sebenarnya bungkak Dewi Durga sebenarnya itu ya, tapi dikenal rande ya. Kalau rande itu sebenarnya kan janda ya. Kembali saya membahas tentang bungkak ini ya, bungkak bungkak itu satu persatu ya. Kalau bungkak bulan atau bungkak putih itu letaknya di timur, apabila ada upacara caru dan upacara upacara pendudusan agung atau alit. Nah dia letakkan di timur dia juga ya, itu miliknya Betara Iswara. Dan kembali bungkak bara, bungkak bara ini kalau ada upacara seperti saya bilang tadi, caru, pendudusan, itu letaknya di selatan. Merah itu miliknya Betara Brahma. Dan bungkak gading atau kuning, nah gadang atau kuning itu miliknya Betara Mahadewa. Apabila ada upacara pecaruan atau pendudusan, dia diletakkan di barat, miliknya Betara Mahadewa. Ya kalau ada caru diletakkan di bawah. Kalau di pendudusan dia di atas, kan di atas bokor itu ya, atau di nari atau leper nih. Nah, terus bungkak dadang jembulung. Nah bungkak dadang jembulung ini miliknya Betara Wisnu. Apabila ada upacara pecaruan atau pendudusan, dia diletakkan di utara ya. Nah itu miliknya Betara Wisnu. Kalau bungkak tabah, nah dia diletakkan di tengah-tengah apabila ada upacara keagamaan, pecaruan Pancisate itu 5 memakai ayam ya, ayam 5 itu dasarnya 5 ya, itu diletakkan di tengah-tengah bungkak itu, pindah ke bungkak berumbun karena dia tabah ya, dia tabah. Dan kembali bungkak kusumber, kusumber niki, bungkak kusumber dia diletakkan di timur selatan atau tenggara titik ini ya. Bungkak ini diletakkan di sana apabila ada pecaruan pakai ayam 9. Nah bungkak ini bisa digunakan apabila pakai ayam 9. Dan bungkak bejulit. Nah bungkak bejulit ini bila ada pecaruan pakai ayam 9, dia diletakkan di barat daya. Barat daya miliknya Betara Ludra itu ya. Terus bungkak gadang, bungkak gadang yang ada
bila dibuka tutupnya itu ya ada bungka ada tutupnya itu, dia ada merah. Nah ini miliknya Betara Sangkara. Apabila ada upacara pakai ayam 9 diletakkan di barat laut. Nah, dan bungka Wingin. Nah, bungka Wingin ini bila ada upacara pakai ayam 9 diletakkanlah dia di timur laut. Nah itu miliknya Batara Sambu. Nah itu ya, supaya teman-teman saya tahu juga ya. Terus apabila pakai ayam 9 atau ayam 5 ditambahkan bebek lagi di tengahnya itu, pakai bungka Sudemalu. Nah ini Sudemalu ini ya, itu seperti tadi saya bilang, Sudemalu itu juga di tengah-tengah, tapi dia bungkanya itu kalau dia merah ada garis-garisnya ke bawah itu putih ya sampai ke pantatnya itu. Nah itu kadang-kadang dia gading juga ada kayak gitu. Nah itu tergantung juga ya. Kembali saya buah yang ada di sini ya, yang ada 4 ya, buah delima ya, hampir juga dia sempurna. Buah-buah yang lain kan tidak ada seperti dia. Buah delima itu ada 4 ya, buah delima itu ada 4, buah delima putih, delima merah, delima kuning. Nah ya kalau delima putih itu dia kalau mengeluarkan pusuh itu dia putih, dia ya putih, dan merah juga merah, dan kuning juga kuning, dan hitam. Kalau hitamnya ada di rumah saya, enak dia masih di pekarangan saya, lebat ya, itu digunakan juga, bisa digunakan sebagai perkara. Kalau bisa dicatur itu ya, dia akan pakai itu. Terus saya membahas tentang pohon-pohon milik 5 para dewa ya, pohon milik para 5 dewa itu ya. Pohon pertama itu pohon kapas. Nah pohon kapas ini miliknya Betara Iswara ya, menurut sastra saya baca, buku yang saya baca ya. Dan ada lagi apa namanya dia, endong bang. Nah ini endong bang itu biasanya digunakan di Biakalu ya, Biakalu. Dan daun endong ini miliknya, pohon endong ini miliknya Betara Brahma. Dan pohon kunyit, nah pohon kunyit ini miliknya Betara Mahadewa. Dan ada lagi pohon miliknya Betara Wisnu. Nah ini pohon miliknya Betara Wisnu ini adalah biah badeng ya, biah badeng. Ada biah badeng itu di daerah Tulat atau Rate juga ada biah badeng, itu miliknya Betara Wisnu. Dan ada lagi, ada yang buku yang mengatakan pandan itu miliknya Betara Siwa. Ada lagi tulak Sudemalu juga itu miliknya Betara Siwa. Nah itu pohon-pohon yang saya baca, menurut sastra saya baca. Dan bunga yang lengkap di bumi ini, bunga yang lengkap ada di bumi ini adalah bunga Jepun ya. Bunga Jepun itu dari kuning, putih, bahkan hitam ada, merah ada, dan seterusnya tuh ya, 9. Bahkan kalau di rumah saya itu ada 30 lebih ya, 30 lebih warna macam bunga di sini. Bunga yang paling lengkap itu adalah bunga Kamboja, Jepun ya, dikenal di sini Jepun. Dan ada yang bunga yang lagi hampir menyamai dia, yaitu bunga pacar galuh ya. Pacar galuh itu dia hampir juga memenuhi semua bunga yang ada ya. Dan lagi ada dia putih ada, kuning ada, merah ada, agak ke hitam-hitaman juga ada, dia mungkin. Dan ada kertas juga ya, kertas putih ada, kertas merah ada, kertas kuning juga ada. Dan ada kertas yang menyerupai di perwakilan sebagai selam, itu dia tidak terlalu selam, dia
Nah, itu juga ada kertas. Dan kali ini saya membahas bunga-bunga yang tidak bisa dipakai atau diaturkan ke para dewa atau upacara keagamaan. Yang pertama adalah bunga nitir ya. Apa sebab saya membilang bunga nitir itu tidak bisa dipakai? Karena di dalam lontar sastra buku yang saya baca, Tebu Sale itu ya, bunga nitir itu tidak bisa dipakai karena rahnya Dewi Durga mengenai bunga nitir. Itu menurut Tebu Sale ya. Rahnya Dewi Durga mengenai bunga nitir, makanya itu ada Bisama dia bilang tidak boleh mengaturkan bunga atau persembahan memakai bunga nitir. Kita harus bisa menerima kenyataan itu ya, jangan saya disalahkan karena itu sastra yang menyatakan seperti itu, sastra yang saya baca. Dan ada lagi buku yang saya baca, sastra yang saya baca itu ya, sesudah moksanya Dewi Durga kembali ke alam sunya itu ya, galih tulangnya Dewi Durga tumbuh jadi tebu cemeng. Nah, itu tebu cemeng itu juga kategori tidak boleh dipakai persembahan, tapi pakai untuk pengobatan atau tambu itu bisa dipakai ya, itu. Dan ada lagi biu dang sabe ya, kalau di sini dikenal di Nusa Penida biu dang sabe ya. Biu dang sabe itu susunya, nyunyunya betari Dewi Durga. Nah, itu tumbuh jadi biu dang sabe. Makanya di sana dia membilang di dalam sastra itu biu itu bisa dikasih makan untuk bayi ya, yang bayi, karena itu ada bisamanya. Makanya dulu tuh ibu saya masih ingat itu, adik saya dikasih udang sabe itu, lalu dilalap, lalu direbus, lalu dikasih makan ya adik saya. Itu karena di sana ada tersurat juga ya. Dan ada lagi ya galihnya jadi dari tebu, dan kotoran itu buang air besar itu tumbuhlah jadi pohon sunti. Nah, ini pohon sunti ini kalau dia berbuah, dia seperti kotorannya kita, seperti kita buang air besar tuh ya, dia seperti itu, dia kuning, ada bicak-bicak gitu tuh, ada tanah-tanah ketik-ketik gitu tuh, ada coca-coca itu. Ini bisa dipakai obat kalau mau mengonsumsi buahnya atau gini. Caranya rebus dia, dikasih air, lalu dituangkan dingin itu baru bisa diminum, itu bisa. Dan di sini bunga nitir ini di buku saya baca itu, rahnya itu di Widurga itu setelah moksa, rahnya itu tumbuhlah jadi bunga nitir. Nah, lain seperti lontar Tebu Sale. Kalau Tebu Sale itu rahnya mengenai bunga nitir. Kalau di sini tidak, rahnya itu tumbuh jadi bunga nitir. Makanya di sana kita tidak diperbolehkan menggunakan bunga nitir sebagai persembahan. Dan bunga-bunga yang tidak boleh kita pakai untuk persembahan, bila kala ada seperti ini ya, bunga yang tidak boleh. Satu, bunga itu tumbuh di kuburan. Contohnya apapun bentuknya bunga itu kalau tumbuh di kuburan itu tidak diperbolehkan memakai. Nah, ada di sini ya, persis ya, Kamboja putih itu kan sering ada di kuburan ya. Tetapi kalau Kamboja tumbuh di pekarangan kita atau di luar kuburan, itu bisa sah-sah aja, bisa dipakai untuk persembahan. Itu sah-sah aja pakai di persembahan. Itu sah-sah aja dipakai di persembahan, asalkan bunga itu masih di pekarangan kita, seperti Kamboja putih itu ya, yang daun lebat itu kan banyak profesi orang juga bisa dipakai. Tapi kalau Kamboja dia tumbuh atau ditanam di pekarangan kita, itu sah-sah bisa dipakai. Dan ada lagi ya,
bunga itu kalau pagi itu kan ada bunga yang jatuh sendirinya. Nah itu juga tidak diperbolehkan untuk memakainya. Karena apa? Seperti kita kalau udah motong rambut itu, potong rambut selalu di sini udah tidak sebel namanya itu juga. Kalau kita sama dengan bunga itu udah mati, udah tidak ada berohnya, makanya di sana dijelaskan tidak boleh. Dan ada bunga atau sekar keuledan. Keuledan itu dalam bunga yang ada uletnya, itu tidak diperbolehkan pakai alat atau sarana sembah bakti atau mengaturkan kepada ide sang yang widi. Nah itulah, kita harus bisa menerima kenyataan apa yang ada di buku sastra yang saya baca. Itu yang sastra saya baca, makanya itu saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menerima kenyataan kadang-kadang itu ya, seperti pisang, seperti kenitir. Kalau kenitir, bunga nitir itu bisa dipakai apabila ada upacara resepsi itu untuk pakai hiasan, atau upacara muda-mudi itu pakai hiasan, itu bisa dipakai. Kalau untuk persembahan itu tidak boleh. Dan lagi ya, ada kali ini buah sunti itu ya, maaf tadi buah sunti itu lupa saya. Buah sunti itu kalau bahasa Indonesianya disebutkan mengkudu deh ya, mengkudu itu buah sunti itu kalau bahasa Nina. Biu itulah pisang ya, pisang ke dang sabo ya, itu jangan dipakai dipersembahkan. Dan juga tebu cemong itu tidak diperbolehkan. Dan lagi ya, makna dari biji ya, makna dari biji ini beras yang direndam pakai air cenana dan dikasih puja atau mantra oleh Brahmana, Sulinggih, atau orang yang sudah mendujati. Akhirnya orang itu lahir 2 kali. Pertama dia lahir dari rahim seorang ibu, kedua dia lahir dari sastra, itulah seorang yang apabila atau pemangku atau seorang orang meraga suci, beras itu direndam dikasih mantra, itulah beras itu berubah menjadi bija ya. Nah, bija ini ada makna bija, ada 3 makna bija yang saya selipkan di video ini ya. Makna bija itu ada 3. Bija yang kita taruh di kening, 3 biji bija yang taruh di kening, dan ada 3 biji taruh di tenggorokan, dan ada 3 biji bija yang kita telan atau kita makan. Yang pertama, bija yang kita taruh di kening, bija yang taruh kita di kening itu supaya kita bisa berpikiran baik. Nah itu, atau di sini atau di kepala ini, agar supaya kita berpikir baik. Dan ada bija yang di tenggorokan. Nah ini ada bija yang di tenggorokan agar kita bisa berbuat baik. Nah, berbuat baik. Kalau bija yang kita telan itu agar supaya kita bisa berkata yang baik. Nah itu 3 makna bija yang saya baca, menurut sastra yang saya baca. 3 makna bija itu yang bisa bermakna 3 bija di kening, di tenggorokan, telan. Para teman-teman saya, apabila ada salah yang saya jelaskan tentang buah atau bungka atau bunga, tingkatan bahasa, karena saya juga kalau bahasa Indonesia saya juga agak tidak begitu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf para teman-teman saya, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang mohon maaf uput ini tiang antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.